Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Cira Caniago. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Kepala desa di Klaten jatuh dari kuda hingga pingsan dalam iring-iringan karnaval. Tempat pembuangan akhir Jatibarang, Kota Semarang terbakar, pembuangan sampah dihentikan. Seorang pria berbaju loreng menganiaya pegawai SPBU di Grobogan. Kepala desa di Klaten jatuh dari kuda dalam karnaval pembangunan pada Senin kemarin. Korban tak sadarkan diri hingga dilarikan ke rumah sakit. Insiden ini menimpa seorang peserta karnaval pembangunan di Klaten. Peserta karnaval terjatuh dari kuda yang ia tumpangi dalam acara yang digelar pada Senin sore lalu. Korban adalah kepala desa Bawak Cawas bernama Ponidi. Diduga ia terjatuh karena tak terampil naik kuda dan ditambah kelelahan. Korban yang pingsan lalu dievakuasi ke Rumah Sakit Suwarji, Tirtonegoro, Klaten. Prihatin dan saya ikut memantau terus. Ada salah satu peserta karnaval yang ada dalam paguyuban kepala desa atau Papdesi karena selalu semangatnya, cintanya kepada tanah air dan ingin memberikan yang terbaik. Ada event salah satu kepala desa jatuh dari kuda. Korban Ponidi kini menjalani perawatan di rumah sakit. Meski hasil pemeriksaan fisik, rekam jantung, CT scan kepala, dan ronsen dada dalam batas normal, ia masih diobservasi untuk melihat perkembangan kesehatannya. Kalau yang dikeluhkan keluhan-keluhan ringan seperti biasa. Jadi tidak ada nyeri dada, tidak ada mual muntah, cuman tadi sempat mual muntah. Namun ini sudah tidak mual muntah. Ini bisa coba jalan atau harus opnam di rumah sakit? Oh, harus diopnam dulu, diobservasi dulu. Jadi segala macam bentuk gangguan sakit mendadak itu harus dilakukan observasi menurut protap rumah sakit. Karnaval pembangunan digelar dalam rangka menyemarakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Ada 44 kontingen yang meramaikan karnaval, mulai dari Taman Lampion menuju Simpang 5 Klaten Town Square dengan jarak tempuh 1,5 km. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Tempat pemrosesan akhir Jatibarang, Kota Semarang terbakar. Aktivitas pembuangan sampah sempat dihentikan yang mengakibatkan antrian panjang truk. Diduga cuaca panas menjadi pemicu kebakaran. Izin Pak Kos, untuk jalan Yuna 3 ini tertutup. Zona 4 TPA Jatibarang atau zona aktif pembuangan sampah terbakar pada Senin siang. Kebakaran menyebabkan aktivitas pembuangan sampah dihentikan sehingga truk yang membawa sampah antre panjang menuju ke pintu masuk TPA. Kebakaran terjadi pada pukul 1 siang, tetapi api dapat dikendalikan selama 30 menit. Diduga musim kemarau menjadi pemicu kebakaran. Kebakaran tadi di zona 4 yang sisi dekat sungai Cebong, kecil sih, masih kecil, alhamdulillah masih kecil, masih kita bisa tangani sama teman-teman di TPA maupun teman-teman dari Damkar. Karena Damkar juga standby di TPA 1 armada. Kalau penyebabnya saya kira suhu kemarau yang tinggi kering ya, karena kita beberapa hari ini di sekitar TPA itu juga ada kejadian beberapa kebakaran ya belum. Pemadam kebakaran mengerahkan 3 unit mobil. Mereka terkendala karena mobil damkar tak dapat masuk hanya sebatas 1 km dari titik api. Kemudian itu pemadamannya dibantu dengan alat bigu dari TPA. Karena memang aksesnya nggak bisa. Aksesnya ke lokasi itu susah. Dan kebetulan ada jalur yang ke arah situ itu mengalami longsor, jadi jalannya ketutup sampah, nggak bisa buat akses. Armada kita hanya sampai sekitar 1 kilo dari titik lokasi. Sebagai bentuk antisipasi kebakaran, Damkar menyiagakan 1 unit mobil di sekitar TPA Jatibarang sejak Juni kemarin. Petugas maupun sopir truk dilarang merokok di sekitar area TPA selama musim kemarau. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang.
Gunung Merapi kembali semburkan lava pijar pada Senin malam. Aliran lava pijar mengalir ke barat daya dengan jarak luncur kurang lebih 1.000 meter. Guguran lava pijar ini lebih besar dari sebelumnya dan terjadi berulang kali. Lava pijar mengarah ke barat daya atau tepatnya di wilayah Kabupaten Magelang. Meski terjadi intensif, tidak ada laporan dampak dari peristiwa ini. Tidak terjadi hujan abu vulkanik di permukiman sekitar Gunung Merapi. Meski begitu, warga diimbau untuk berada di lokasi aman dengan jarak 7 km dari puncak gunung, mengingat Gunung Merapi masih pada status level 3 siaga. Bencana kekeringan di Jawa Tengah telah melanda 193 desa di 19 kecamatan. Gerobokan jadi wilayah yang paling terdampak dengan total 53 desa dilanda kekeringan. Kekeringan dampak musim kemarau telah melanda 193 desa di 19 kecamatan yang tersebar di Jawa Tengah. Wilayah paling terdampak adalah Grobogan dengan total 53 desa dilanda kekeringan. Lalu disusul Cilacap sebanyak 17 desa, Pati 16 desa, Banyumas dan Purworejo masing-masing 15 desa, dan Blora 12 desa. Langkah penanggulangan dengan mendistribusikan sekitar 6,35 juta liter air bersih ke wilayah terdampak. Bantuan itu akan dibagikan kepada 33.871 keluarga atau sekitar 107.000 jiwa. Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Jawa Tengah mengatakan puncak musim kemarau terjadi sejak Agustus hingga September mendatang. Dalam rangka siaga kekeringan juga melakukan posko pendamping untuk tentunya untuk 35 kabupaten kota di luar yang 30 tadi, 32 yang sudah menetapkan status. Kita intens koordinasi melibatkan OPD terkait juga dari Pusdataru, dari DLHK, dari pertanian untuk bisa melengkapi saling mengisi dampak dari kekeringan misalkan dengan air bersih. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan untuk 28 kabupaten kota. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. 50 calon anggota DPRD Kabupaten Boyolali terpilih dilantik menjadi anggota DPRD Boyolali periode 2024 hingga 2029. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP kembali merajai kursi parlemen dengan perolehan 36 kursi dari 50 kursi. Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Boyolali, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, dengan berpedoman kepada Pancasila. Inilah sumpah janji anggota DPRD Boyolali masa jabatan 2024 hingga 2029. Dalam pemilu tahun ini, kursi DPRD Boyolali bertambah dari 45 kursi menjadi 50 kursi. Partai yang mendominasi adalah PDIP dengan perolehan 36 kursi. Lalu disusul Golkar, PKS, Gerindra, dan PKB. Selama menjabat, anggota DPRD Boyolali periode 2019-2024 menghasilkan 88 peraturan daerah, yaitu 26 perda inisiatif DPRD dan 62 perda dari Bupati. Lalu peraturan dari DPRD Boyolali sebanyak 3 peraturan dan keputusan DPRD dan pimpinan DPRD sebanyak 304 keputusan.